Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Wa naqra'u kitab babis siyam ya. Kitab as-siyam. Fi safhah halaman berapa? 108 kam 118 saya 118 man minkum ayo wahid minkum yaqra tafadhal, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus Siyam. Yajibu shaumu ramadhana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaumi ma'al khuluwi an haydin wa nifasin fala yukhatibu bihi kafirun fala yukhatabu bihi kafirun wa sabiyun wa majnunun wa man ajhaduhu shaumu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu bi adain wala bi qada'in lakin yalzamu min ajhadu shaumu likulli yawmin muddu ta'amin wa yukhatabul maridu terus wa yukhatabul marid wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada' dunal ada. Fa in takallafa al marid wal musafiru fa shoma sahha dunal murtad wal haid wan nufasa. Fa in aslama aw afaqa aw balagha muftiran fi athna'in nahar nudibal imsaku wal qada'u wala yajiban. Wa in balagha sa'iman lazimahul imsaku wa nudibal qada'u walau tahuratil haidu amsakat nadban wa qadat hatman aw qadimal musafiru aw bari'al maridu wa huma muftiran amsaka nadban wa qadaya hatma aw sa'imani amsaka hatma walau qamatil bayyinatu bi ru'yati yaumi syak wajaba imsaku baqiyatih wa qada'uh wa yu'maru as-sabiyyu bihi li sab'in wa yudrabu li 'ashrin wa yubihul fitra ghalabatul ju' wal 'atash bihaitsu yukhshal halaku wal maradu walau tara'a fi athna'il yawm idza shaqqa as-sawmu wa safarul qasri in faraqal umrana qabla al-fajri. Wa in nawahu minal laili fa in safara ba'dahu fala. Allah Subhanahu wa taala alam. Para tulab talibat, kita baca kitabus shaum sesuai dengan waktunya, yaitu kitab tentang puasa. Yang pertama tentang puasa itu adalah status hukumnya. Bagaimana status hukum puasa Ramadan? Yajibu shaumu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum ma'al khuluwi an haidin wa nifasin fala yukhatabu bihi kafir wa sabi wa majnun wa man ajhadahu shaumu likibarin aw marad la yurja bur'uhu bi adain wala bi qada' lakin yalzamu man ajhadahu shaumu likulli yaumin muddu ta'am wa yukhatabul marid wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada' dunal ada. Fa in takallafa al marid wal musafir fa shoma sahha dunal murtad wal haid wan nufasa. Fa in aslama aw afaqa aw balagha muftiran fi athna'in nahar nudibal imsaku. Wajib puasa Ramadan itu adalah atas setiap
orang yang muslim, baligh, ya, telah baligh, telah dewasa, aqil, ya, dan tidak gila, ya, dia berakal, qadir ala shaum, dan mampu melaksanakan ibadah puasa. Semuanya ini muslimin, balighin, aqilin, qadir, ini quyud, ya. Jadi kewajiban puasa itu harus terpenuhi, ya, keempat-empatnya secara keseluruhan. Kalau sebagiannya terpenuhi, sebagiannya tidak, maka tidak wajib. Misalnya seorang muslim tetapi tidak baligh, maka tidak wajib, ya. Walaupun seorang yang mumayyiz itu boleh puasa, sah dia puasa, tetapi belum wajib, ya. Demikian juga kalau dia muslim, baligh tetapi jogang, nah, dia juga tidak wajib, ya, atau kehilangan kesadaran sepanjang hari, maka dia tidak wajib puasa. Demikian juga kalau dia muslim, baligh, aqil, tapi ghairu qadir, tidak mampu, baik karena dia sakit, ya, atau karena ada hal lain. Ma'al khuluwi an haidin wa nifas. Nah, ini yang kelima, ini khusus untuk kaum perempuan, yaitu kewajibannya adalah ma'al khulu, yaitu tidak sedang haid dan juga tidak sedang nifas. Fala yukhatabu bihi kafir wa sabi wa majnun. Maka tidaklah diwajibkan puasa itu seorang yang kufur, yang kafir, sobi atau anak kecil, wa majnun atau yang gila. Wa man ajhadahu shaumu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu biadain wala biqada. Demikian pula tidak diwajibkan puasa itu bagi orang yang puasa. Kalau dia puasa maka ajhadahu, dia menjadi sangat lemah, dia sangat lelah, ya, dia tidak mampu secara normal, ukuran normal. Likibarin, ya, kalau sebabnya adalah usia. Jadi ada orang yang sudah tua sekali, karena tuanya maka dia akan sangat berat untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. La adaan wala qadaan, tidak juga dia diperintahkan untuk mengqadanya. Karena kalau orang semakin tua, dia bukannya semakin kuat, ya, dia akan semakin lemah. Jadi tidak mungkin dia disuruh qada, gitu. Demikian juga kalau ada orang yang sakit dengan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia juga tidak diwajibkan berpuasa, baik secara ada maupun secara qada. Lakin, tetapi ada kewajiban penggantinya. Yalzamu man ajahadahu shaum likulli yaumin muddu ta'am. Nah, dua macam orang ini, yaitu orang yang sudah tidak berpuasa, tidak wajib berpuasa karena dia terlalu tua, atau dia sakit dengan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka puasanya itu gugur kewajibannya. Namun dia diwajibkan, yalzamu, dia harus mengganti setiap hari dalam bulan Ramadan dengan satu porsi makanan yang normal untuk orang bisa makan kenyang, sehat, gitu. Muddu ta'am, ya, yaitu seukuran satu mud ta'am, ya. Ya, kalau mud dalam bahasa sederhana kita itu apa bahasanya? Kalau ukuran tangan itu? Ya, ya, tapi kan tidak bisa kenyang orang segitu. Ya, jadi ya sesuaikan sajalah, ya. Jangan kita makannya 2 piring terus ngasih orang hanya 1 mud. Ya. Jangan kita makannya yang biasa kita makan dalam keluarga kita itu, makannya makan enak, nasi ada ayam, ada sate, terus begitu bayar puasa yang dikasih hanya beras sedikit saja.
kan alasannya satu mood. Ya. Jadi jangan seperti itu ya. Kita perlu mengingat bahwa ukuran-ukuran para ulama yang ada di dalam kitab itu berdasarkan pada pada kelayakan dan kepantasan juga untuk hari ini. Jadi jangan dipas-paskan sesedikit mungkin. Kalau bisa lebih itu bagus. Karena dalam Islam faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau kita bisa menambah dari batas yang minimal, maka itu lebih bagus. Maka orang yang kalau dia berwudu melewatkan dari batas yang wajib sampai misalnya al-mirfaq ya, siku, tapi dia sampai atas dilebihkan sampai setengah menuju kepada mangkib, itu namanya isbagh. Nah, isbagh itu jauh lebih bagus daripada sekedar sampai ke siku. Ya segala hal lah dalam ibadah, kalau kita bisa tambah dengan yang sunnah, jauh lebih baik daripada sekedar yang wajib. Kalau orang yang mampu, dia sudah bisa berzakat tapi masih ada kelebihan, maka dia tambah dengan sedekah, itu jauh lebih bagus. Sama juga seperti ini. Bagi orang yang katakanlah misalnya orang tua ya, kita punya orang tua yang sudah sangat tua sehingga dia tidak wajib lagi berpuasa dan dia wajib mengganti setiap hari dengan satu porsi makanan, maka berikanlah porsi yang terbaik. Bahkan kalau bisa keluarkan 2 porsi ya, itu insya Allah lebih besar pahalanya. Wa yukhatabul maridu wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada dunal ada. Sedangkan yang sakit, yang musafir, yang murtad, yang haid, yang nifas, itu dia tidak diwajibkan pada bulan Ramadannya, tetapi dia diharuskan untuk mengqadanya. Kapan orang sakit itu mengqada? Ya setelah dia sembuh ya. Kalau dia misalnya sakit terus ya, misalnya nih dia bulan Ramadan sakit, terus habis Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan terus sampai Ramadan masih sakit juga. Nah, dia hitung. Ya, jadi yang kemarin belum dia bayar, ya dia hitung. Dia hitung dalam arti apa? Dia tetap simpankan sebagai hutangnya. Jangan kemudian begitu masuk Ramadan lagi, udah habis hutangnya kemarin ya. Karena sudah Ramadan tidak. Ya, tetap yalzumuhu al-qada, ya, tetap dia harus mengqada. Dan sebagaimana hutang manusia yang tidak ada expire-nya ya, tidak ada habisnya, tidak ada jangka waktunya selain dari dilunasi, demikian juga hutang kepada Allah wajib untuk dilunasi ya sampai kita mampu. Wal musafir, orang yang musafir juga dia wajib untuk mengqada. Wal murtad, orang yang murtad ya, yang keluar dari Islam ya dia harus qada ketika dia nanti sudah masuk Islam lagi. Wal haid, ya, dan juga orang yang haid setelah selesai haidnya. Wan nufasa, dan demikian pula orang yang nifas. Fa in takallafal maridu, ini urusan lain ya. Tadi kan tentang wajib apa tidak. Maka diberikanlah keringanan bagi yang musafir. Allah katakan, musafir, kamu boleh ya tidak puasa Ramadan tapi harus diqadha begitu. Yang sakit, saya kasih keringanan gitu kira-kira. Pada saat bulan Ramadan boleh tidak puasa tapi harus diqadha. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mereka dua kelompok manusia ini memaksakan diri ya, atau memilih untuk puasa, misalnya yang sakit merasa, sakit saya ini kan masih bisa saya tanggung. Misalnya sakitnya itu sakit kaki misalnya kan, sakit kaki, enggak bisa jalan misalnya, sakit. Tetapi saya bisa tanggung, caranya pada saat sahur saya minum obat painkiller misalnya, obat yang menghilangkan rasa sakit, sehingga saya bisa tahan gitu. Sampai nanti buka saya bisa tahan. Nah, fa in takallafa, kalau memang dia memilih ya untuk tetap berpuasa walaupun ada satu penyakit pada dirinya ya, fasoma,
lalu dia puasa, soha, maka puasanya itu sah. Kalau kata soha itu artinya apa? Maka dia sah dan ajza'ahu, tidak perlu dia qadha. Ya, karena sudah dia memilih untuk mengambil al-azimah dunar rukhsah, dan itu boleh. Cuma orang yang memilih untuk puasa padahal dia sakit, lalu dilihat oleh ahlul ilm bahwa kalau dia dibiarkan puasa maka dia bisa lebih sakit, apalagi dia mati, maka wajib dia dicegah. Ya, wajib dia dicegah. Misalnya ada yang memilih, pokoknya saya puasa, padahal dia sakit jantung misalnya. Terus dia harus minum obat setiap 6 jam sekali, misalnya ini. Wajib dia minum obat setiap 6 jam sekali. Lalu dia mengatakan, saya mau puasa saja, maka keluarganya wajib mencegah dia. Dipaksa dia harus dia minum obat. Ya. Kalaupun tidak mau, tutup hidungnya biar masih masuk obat itu. Ya enggak apa-apa. Karena hifzun nafs itu muqaddamun, itu wajib, ya, wajib, ya. Apalagi kalau syariat yang ada qadha'nya, ya. Syariat yang ada qadha'nya itu wajib, ya. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an kan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Nah, jadi itu. Wal musafir, nah itu sama juga. Jadi orang yang musafir, saya bisa musafir, tapi dia betul-betul sudah capek, ya. Seperti ada kisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi dengan sahabat bepergian, dalam rombongan tiba-tiba ada sahabat yang mengerubungi, ya, seorang. Nabi heran, apa itu? Apa yang dikerubungi? Terus kata sahabat, si paleng, gitu kira-kira. Loh, kenapa paleng? Dia puasa, gitu. Nah, kemudian kata Nabi, laisa minal bir as-siyam fis safar. Bukanlah merupakan kebaikan untuk puasa pada saat bepergian, gitu. Kalau memang berat bepergian yang memang melelahkan, enggak usah paksa. Jangan sampai kita ingin dapat pahala sendiri tapi nyusahin orang banyak. Nah, itu tidak baik, ya. Jadi kalau mau cari pahala, carilah pahala yang tidak menyulitkan orang, gitu. Jangan membuat repot orang banyak hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang bahkan tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tidak bisa haji, dia pinjam uang banyak-banyak. Yang penting bisa haji. Begitu dia berhaji, tiba-tiba dia meninggal di tanah suci habis haji. Sudah haji dia, tapi apa akibatnya? Anak cucunya nanggung utang. Nah, itu sebabnya dalam Islam manis tato'a. Jadi tidak boleh memaksakan diri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, nanti dilanjutkan sama tuan gurunya. Alhamdulillah kita bisa tabarukan dengan Anwarul Masalik, dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini menjadi pengingat, ya, untuk menghidupkan fikih siam. Kan begini anak-anakku, ya, bahwa termasuk dari ilmul hal itu adalah ma'rifatul asya allati tata'allaqu bil ibadah allati nahnu bisodadiha. Jadi termasuk dalam fiqhul hal, ya, suatu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu tentang ibadah yang dia sedang berada di dalamnya, atau ilmu tentang ibadah yang dia sedang akan masuk ke dalamnya. Itu wajib. Jadi termasuk ilmu hal, yang pertama adalah tentu sholat 5 waktu, karena itu keseharian kita. Yang kedua adalah ilmu tentang puasa bagi orang yang wajib puasa, gitu. Jadi kalau orang dewasa, dia sudah harus tahu ilmu tentang puasa, apalagi pada saat bulan suci Ramadan. Itu ilmu halnya. Termasuk ilmu hal adalah orang yang mampu, dia punya harta, lalu kemudian sampai nisabnya, kemudian kalau zakat perdagangan itu sampai haulnya, maka dia wajib tahu tentang ilmu zakat, berapa yang harus dia keluarkan. Kalau orang yang belum mampu, maka belum perlu dia mengetahui perincian, cukup kewajiban zakat saja, ya, bagi orang yang tidak mampu. Tapi kalau orang yang sudah mampu, muzaki, maka dia wajib tahu tafasil minaz zakat allati tata'allaqu bimalihi, ya.
au bimaliha. Demikian juga apa? Perempuan kalau dia sudah akil balik, dia harus tahu tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah. Karena itu setiap saat akan datang kepada dia, gitu. Itu termasuk ilmu halnya. Nah, jadi ilmu yang tertinggi yang wajib kita ketahui, pertama ma'rifatullah, yang kedua ilmu hal. Ma'rifatullah itu kenal kepada Allah. Rukun-rukun iman termasuk itu ma'rifatullah atau hal-hal yang kedua ilmu hal, harus tahu. Maka Ramadan ini tidak boleh ada satu pun di antara kita yang tidak tahu hal ihwal tentang puasa. Karena itu ilmu hal kita wajib dipahami. Alhamdulillah baru kita baca, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Dan kepada anak-anakku, kunci daripada ilmu yang berkah itu salah satunya adalah ilmu yang diajarkan kepada orang. Karena itu kepada tulab talibat ma'had pada Ramadan ini, selain ilmu itu dipahami oleh masing-masing kalian, ilmu itu juga disampaikan kepada sahabat, kepada kerabat, kepada tetangga, dan kepada masyarakat luas. Ilmu yazidu bil infaq. Al-malu yanqusu bil infaq. Kalau harta itu dibagi, dia berkurang. Kalau ilmu itu dibagi, dia bertambah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan lanjutkan.